bakar jagung Bakar gitu, jagung. bakar jagung. Tiba-tiba itu ada orang yang manggil-manggil gitu. Kan nak tambuh gitu kan. Oh. Nah, tapi Lalu si penunggu ini jawab atau bagaimana? enggak jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di sini bersama saya Fans Kreator yang akan selalu membawakan berbagai kisah nyata misteri yang saya ambil langsung dari narasumber saya yang telah hadir di sini. Bagi pemirsa semua yang ingin berbagi cerita, silahkan nanti bisa baca di link komentar atau di bawah deskripsi saya ya, dan kirimkan melalui Instagram saya. Baik pemirsa, kali ini saya akan mengangkat tema tentang suatu kisah nyata yang akan dibawakan oleh narasumber saya, yaitu Bapak Pemimpin yang telah hadir di sini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Bagaimana Pak ya waktu itu ceritanya ya Pak? Nah, ini itu kan cerita dari mbah saya ya. Zaman dulu itu kan waktu nginep itu tunggu jagung, nanam jagung kan, masih biji aja udah dimakan babi hutan gitu kan, apalagi udah tumbuh gede-gede itu diserang itu babi hutan. Jadi zaman dulu ini ceritanya waktu itu tanaman itu harus ditunggu ya Pak ya? Iya harus, karena waktu itu mungkin di hutan itu banyak hewan-hewan liar ya begitu. Iya. Kalau nggak ditunggu ya nggak panen itu. Nah, itu kan harus bikin gubuk di ladang gitu kan, di ladang jagung gitu. Malamnya itu tidurnya di kebun malam-malam. Kalau nggak ditunggu ya habis kalau nggak ditunggu. Nah terus kemudian Pak saat berangkat ke kebun itu jam berapa Pak? Apa jam 7 apa setelah lewat ini Pak? Ya, berangkatnya jam 5 gitu kan, jam 5 sore, kadang setengah 6 harus berangkat. Oh jadi pada saat maghrib maupun saat isya itu sudah ada di tengah harus sudah itu ya. Seumpama kalau berangkatnya maghrib, kemungkinan si babi hutan udah di situ, udah makan gitu. Jadi kan kita harus duluan ya Pak? Iya. Nah, waktu itu kan yang bernama Nek Tambuh gitu ya. Nah, Nek Tambuh itu kan seorang janda gitu kan. Seorang janda itu tunggu jagung sendirian, nggak ada yang nemenin gitu kan. Nah, itu waktu itu kira-kira jam 1 sampai jam 2 itu dia itu dipelor itu hantu gitu. Oh maksudnya suara-suara gitu. Diganggu makhluk yang tidak kasat mata ini ya? Iya. Tapi kan cuma suara gitu kan, nggak ada wujudnya gitu. Maaf Pak, saya ulang kembali, maksudnya Nek Tambuh itu kalau dalam cara bahasa Jawa itu agar pemirsa mengerti ya tentunya ya, apa itu Pak artinya ya? Nah, itu nama orang itu. Nama orang itu kan, itu namanya kan Nek itu nenek itu, nenek itu tuh, Nek Tambuh gitu, namanya Tambuh. Oh jadi nenek yang penunggu ladang jagung. Iya, yang punya ladang jagung itu. Itu kan dia kan tunggu jagung di malam hari gitu kan. Kira-kira jam 1 sampai jam 2 itu kan dia kan itu kalau orang tunggu jagung kan nggak boleh tidur. Harus bergadang di situ. Iya, itu harus melek terus sampai pagi itu. Kalau nggak melek terus ya nggak tahu kalau ada babi hutan masuk makan kan nggak tahu kalau tidur kan. Terus waktu itu jam 1 sampai jam 2 malam. Oh jadi udah dini hari gitu ya? Itu
nek tabu itu diganggu oleh itu suara-suara tapi Yang nggak tidak ada wujudnya gitu, Oh, nggak kelihatan gitu kan. apakah dia suaranya itu memanggil atau bagaimana itu Pak? Memanggil itu dan nek tabu itu kan lagi apa itu apa bakar jagung Bakar gitu kan, jagung. bakar jagung tiba-tiba itu ada orang yang manggil-manggil gitu kan, nak tambuk gitu kan. Nah tapi Lalu si penunggu ini jawab atau bagaimana itu? enggak jawab itu. Kalau zaman dulu kan kalau belum ada Lampu enggak ada, kalau belum lihat orangnya belum jawab itu. Oh, belum berani kita jawab. Iya, takutnya siapa gitu kan. Oh, jadi diam dulu gitu. Diam dulu. Iya. Nah, setelah beberapa menit gitu kan, dia manggil lagi gitu. Itu kan manggil nak tambuk gitu. Itu nak tambuk masih diam sampai 3 kali masih diam, terus 4 kalinya manggil gitu kan. Ya, nak tambuk gitu. Si nak tambuk udah tahu kalau itu bangsa lembut gitu kan. Makhluk astral. Maksud gitu. Nggak tahu. pemirsa ya. Iya, gitu. Si nak tambuk langsung bilang gini jawabnya, ada apa? Kamu itu manusia apa bukan gitu kan. Nah terus Dijawab sama tamu ini ya. terus nak tabu itu mengeluarkan semacam kayak mantra gitu kan. Nah ini kayak nak tabu itu ono opo kowe demam menungso opo-opo kruk durung grok tetep menengo ono tuluk kebung rongos gitu. Itu semacam kayak mantra itu. Jadi mantranya ini unik juga ya Pak ya. Iya. Wah, terus itu kan si suara-suara itu tiba-tiba hilang ya, enggak ganggu itu nek tamu itu. Nah pemirsa, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Ternyata orang tua dulu itu punya mantra yang mungkin secara kita pikir mungkin itu semacam hal guyonan atau apa ya, tapi ini benar-benar terjadi gitu. Kalau mungkin pada zaman sekarang ini kita mungkin baca doa ayat kursi atau surat Al-Ikhlas dan macam-macam lah gitu, tapi ini memang betul-betul kisah nyata yang pernah dialami oleh Bapak Konim ini, tentunya saudaranya atau mbahnya lah begitu. Nah selanjutnya Pak bagaimana itu? Nah itu pas lapangan ya, setelah ucapkan mantra itu kan dia diam ya. Diam. Itu dia kan mulai terus kan sampai pagi kan. Terus gak ada suara lagi tuh. Kan ladangnya nek tabu di sini, ladangnya orang lain di sana gitu kan. Kan semacam kayak gitu kan. Tapi agak jauh-jauh. Itu enggak, kalau malam ya nggak mungkin kan orang gitu kan. Itu benar-benar situ langsung makhluk ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Menghilang begitu. Semacam itu ceritanya. Itulah pemirsa tadi yang telah kita sama-sama saksikan ya. Ternyata zaman dulu itu penunggu ladang atau penunggu tanaman ya, misalnya kalau dalam istilah Jawa itu nek tambu ya, yang mana penunggu ini diganggu oleh makhluk halus. Istilahnya tadi apa Pak? Ada suara tapi tidak ada rupanya gitu. Wujudnya gitu. Nah itu kira-kira kejadiannya sekitar berapa tahun yang lalu Pak itu? Wah, nggak lupa itu saya, nggak tahu. Kira-kira beberapa tahun yang silam gitu. Iya.
Baiklah pemirsa, sampai jumpa dulu. Bisa cerita misteri kisah nyata di sini. Kemudian esok hari nanti akan dilanjutkan lagi dengan cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ya, sama-sama. kehadirannya.